Takwa aja. Baik Bapak, Ibu, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini hari Senin. Hari terakhir. Bahkan kalau tanggal Islam sudah masuk tanggal 1 di bulan 5. Bulan 5 bulan Jumadil Awal ya. Kita sudah masuk tanggal 1 di bulan 5 Jumadil Awal tahun 1443 Hijriah. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, salat ya. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di dalam taman-taman surga ya. Barang siapa yang melangkahkan kakinya keluar rumah menuju ke majelis ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Alhamdulillah, dengan jalan kita menuju majelis ilmu ini, kita akan dapati ilmu-ilmu yang bermanfaat, kemudian kita amalkan ilmu tersebut sehingga semakin dekat kita menuju ke surga. Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti pertama pekerjaan Masjid Nurul Islam yang hasil dari semuanya itu pertama pemikiran, doa dan material dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, lantai 3 insya Allah kalau tidak ada halangan itu kisaran 3 hari lagi selesai Ustaz, kalau tidak hujan. Masya Allah. Jadi ini tinggal bingkai sedikit list figura sedikit, beberapa tiang, kemudian keluar nanti di lantai 3 yang sama, keluar di terasnya. Kalau harinya cerah insya Allah 3 hari kelar di luar. 3 hari diperkirakan hari Kamis sudah ke lantai 2. Hari Kamis sudah ke lantai 2, dan bantu doa agar pertama pekerjaannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau pekerjaannya dilancarkan secara otomatis, kalau pekerjaannya lancar kan perlu dibayar ya. Jadi pembayarannya juga lancar. mohon bantu doa agar dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang lantai 2 itu nilainya 37.500 sekian. Itu semuanya.
November yang lalu kita buka masjid 2019 ya. Kemudian 15 Desember 2019 dibuka habis. Nah sekarang tanggal 5 Desember. Nah, nanti tanggal 13 tepat yang kedua tahunnya. Selesai. Jadi 19 Desember dibuka. 15 Desember dibuka 2019. Kita masuk ke sini tanggal 17 Desember. 12 Desember. Jadi setahun kurang 2 hari sudah masuk ke sini. Nah, nanti tanggal 15 Desember 2021 genap usia masjid ini kita pakai 2 tahun. Kalau satu hari kita dapat pahala 1000 pahala dari masjid ini, kalau kali 2 tahun berapa? Ada 3. Beruntunglah orang-orang yang menginvestasikan baik pikiran, doa, uang untuk masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling akhir, kas pembangunan Masjid Nurul Islam hingga saat ini berjumlah 23.554.000. Sekali lagi mohon bantuan doanya agar 37.941.500 dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kelar. Dan yang paling akhir Desember ini teman-teman, sepertinya kita tidak bisa iktikaf karena masih pekerjaan lantai 2. Insyaallah kita berdua lagi hingga bulan Januari bisa iktikaf kita di malam Ahad berbuka puasa bersama-sama, puasa yang boleh. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasang niat kita, tujuan kita kemarin untuk menuntut ilmu dan niat kami banyak iktikaf hingga waktu ada bisa dimanakan. Kita harus 10 menit Ustaz. Oke, insyaallah. Kita lanjutkan materi bersambung kitab Riyadhus Shalihin. Jazakallah khair. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'ata lasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya ayyuhal rahimani rahimakumullah, barakallahu fikum. Dengan mengucap lafaz alhamdulillah mengawali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya sehingga malam hari ini kita bisa bermuwajahah, bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah sana kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua pengikutnya hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, malam hari ini sampai pada bab takwa, ya, yang materi ini menurut saya materi paling pokok, ya,
Karena bicara takwa itu berarti bicara aktivitas kita siang dan malam. Ya. Makanya Allah senantiasa mengingatkan para khatib, ya, para mubalik, ya, para dai di setiap majelisnya pasti mereka membacakan ayat tentang takwa atau pesan tentang takwa, gitu. Ya. Rasulullah juga demikian. Ya. Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan, ya. Bahkan Sayyidina Umar ketika mengirim pasukan kemudian bertahun-tahun nggak menang-menang pasukan itu, Umar berkirim surat mengingatkan pemimpin pasukan, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Jadi siang dan malam kita memang dituntut, ya, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya butuh perjuangan. Itu. Betul, ya. Karena orang bertakwa itu semuanya dia ingin apa yang dia lakukan sesuai dengan perintah Allah. Ya. Dan dia ingin untuk tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang butuh perjuangan, ya. Baik, ya. Ayatnya masyhur surat Ali Imran ayat 102, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Ya, dalam keadaan beragama Islam. Jadi sebenar-benar takwa. Ya. Jadi melaksanakan, jadi arti yang bisa dipahami secara mudah itu, secara harfiah, ya, takwa itu melaksanakan segala perintah Allah mastata'tum, semampu kita, ya. Artinya semampu kita bukan semaunya, ya. Beda antara makna semampu kita, sekuat kita, ya, semaksimalnya, gitu, ya. Jadi digambarkan yang namanya semaksimalnya itu Anda berlari, ya, sekuatnya, sudah saking nggak kuatnya Anda pingsan, ya. Anda bangun lagi, sadar, Anda lari lagi, pingsan lagi, lari lagi, pingsan lagi. Itu baru namanya sekuatnya, ya, semampu kita. Jadi mastata'tum itu seperti itu, ya. Sehingga orang-orang terdahulu, ya, itu sangat bersungguh-sungguh di dalam hal takwa ini, gitu, ya. Dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, ya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Ayat ini, ya, harus diterjemahkan secara benar, gitu, ya. Jadi jangan sampai menurut kesanggupannya, ya semampunya, ya. Artinya semampunya kadang-kadang kalau dari pengertian kita, saya bisanya begini sudah, gitu, ya. Ya, tapi bukan dari hasil perjuangan, ya. Kita sholat malam sampai ngantuk-ngantuk, ya. Sholat malam kalau sampai 11 rakaat itu lumayan ngantuk, ya. Apalagi kalau sambil menghafal, ya, supaya sambil murojaah, ya, lumayan ngantuk, gitu, ya. Kemudian dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat 70-71, ini dalam setiap mukadimah selalu dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya. Niscaya Allah akan memperbaiki amalmu dan mengampuni dosa-dosamu.
Ibnu Katsir berkata, ayat ini memerintahkan para hambanya yang beriman Allah memerintahkan agar mereka bertakwa, beribadah kepadanya sebagaimana ibadahnya seorang yang seakan-akan melihatnya. Jadi perintahnya bertakwa kepada Allah, ya, dengan ibadah, ya, dengan melakukan ihsan, ya. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Jadi beribadah kepada Allah dengan ihsan, ya. Ketika kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Dan seandainya kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah memperhatikan kita. Allah nggak pernah lalai dari memperhatikan kita, mengawasi kita. Ya. Dan sekali-kali Allah tidak pernah ridho ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu cemburu ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin melebihi kecemburuannya seorang suami kepada istrinya ketika dia melihat istrinya berbicara dengan laki-laki yang lain. Ya. Wajib, ya, ini para laki-laki nih yang sudah punya istri, kalau melihat bicara dengan laki-laki lain wajib cemburu. Ya. Dia tidak ridho. Itu. Karena sudah, kalau tidak ada kecemburuan, maka dayus. Ya. Saya khawatir digolongkan ke dalam laki-laki yang dayus. Ya. Laki-laki yang lemah. Ya. Laki-laki yang dayus itu nanti tidak bisa mencium bau surga. Na'udzubillah, subhanallah. Ya. Jadi seorang ibu, ya, kalau tidak ada penting bicara dengan laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahram, ya, maka jangan banyak berbicara dengan laki-laki. Jadi kalau ada penting saja boleh, gitu ya, tapi ketika ada penting saja, ya. Jadi kalau nggak ada penting nggak perlu, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu diantara bentuk, ya, ketakwaan seorang wanita, gitu. Dan laki-laki juga begitu, ya. Dengan wanita ketika tidak penting, ya, nggak ada keperluan, ya nggak usah ngobrol-ngobrol dengan wanita, ya. Kan biasa kadang-kadang kongko ngobrol, ya, laki perempuan ngalor ngidul, nggak perlu. Seorang mukmin nggak perlu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian penjelasan ayat ini dari Ibnu Katsir, dan hendaknya mereka berkata dengan perkataan yang benar. Maksudnya perkataan yang lurus, yang tidak bengkok, yang tidak berubah. Ya. Benar itu tolak ukurnya adalah Al-Quran dan sunnah yang sahih. Ya. Jadi benar itu tolak ukurnya adalah Al-Quran dan sunnah yang sahih. Ya. Kemudian benar juga dalam arti momennya juga harus benar. Ya. Misal mengingatkan. Mengingatkan itu jangan di depan orang banyak, gitu. Hatta mengingatkan tentang ketakwaan, ya. Karena ini termasuk dalam rukun hizbah, ya, nahi mungkar, ya. Sampaikan dengan lemah lembut, ya. Awal-awalnya kan begitu, ya. Kemudian lemah lembut, masih agak bandel, ya agak keras dikit, ya, agak keras dikit, masih juga bandel, ya, kadang-kadang dengan pukulan. Kepada anak-anak juga begitu, ya. Anak-anak kita yang usianya sudah 10 tahun masih belum sholat atau masih lalai sholat, pukul dengan pukulan yang mendidik, itu. Istri juga begitu, ya, diingatkan dengan lemah lembut, ya. Kemudian masih bandel juga, pisahkan tempat tidurnya. Nah, giliran pisahkan tempat tidurnya bingung bapaknya, karena istrinya cuma satu, Pak. Makanya agak susah nih, gitu ya. Yang istrinya baru satu, senyum-senyum aja ini. Ya, kalau
Masih bandel juga dipisah tempat tidurnya, dipukul perintah. Begitu. Ya. Jadi ucapkanlah perkataan yang benar, yang lurus, yang tidak bengkok. Gitu, ya. Kemudian janji Allah, apabila mereka melakukan itu, orang-orang yang beriman itu melakukan itu, ya, maka Allah akan memperbaiki amal-amal mereka. Jadi siapapun, ya, di antara kita yang hari ini berusaha bersungguh-sungguh, berusaha menyelaraskan ucapannya, perkataannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan tuntunan Islam, ya, yuslih lakum a'malakum, ya, Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Yakinlah dengan seyakin-yakinnya, ya, karena secara akal, ya, orang yang biasa berkata benar pasti dia akan berusaha untuk menyelaraskan apa yang dia katakan dengan perilakunya, gitu, ya. Kemudian Allah juga akan memberikan pertolongan kepadanya, ya, untuk banyak, agar dia banyak melakukan amal kebajikan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosanya. Jadi orang yang biasa ngomong benar, kelakuannya dia akan cenderung benar, dan ketika dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan dalam arti amal soleh, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Ya. Bahkan ketika dia melakukan kesalahan, kemudian dia melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Ya. Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Dan perbuatan baik itu, apabila kita melakukan keburukan, maka ikuti dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ya. Bahkan kata Rasulullah, ketika seorang hamba itu menghadap Allah, mau sholat, semua dosanya diletakkan di pundaknya. Ya. Maka ketika dia ruku, berjatuhan semua dosa-dosanya. Ketika dia sujud, berhamburan dosa-dosanya, berjatuhan. Ya, jadi supaya sholatnya makin khusyuk, jadi tumbuhkan keyakinan itu. Ya, selain yakin menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang menghadap Allah, yakin bahwa bersama gerakan kita dosa-dosa kita juga akan bercucuran, ya, akan berguguran, ya. Bahkan ketika kita berwudu, ya, keterangan hadisnya, maka bersama air yang menetes atau bersama tetesan air yang terakhir, dosa-dosa kita akan jatuh. Makanya sunahnya habis wudu itu tidak boleh dilap. Ya, kalau mau dilap begini saja dengan tangan. Ya, jangan dilap pakai handuk. Ya. Jadi biarkan mengering, ya, yang bersama keringnya air wudu yang ada di wajah kita, di tangan kita, itu juga berguguran dosa-dosa kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ayat wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Ya. Apa kemenangan yang besar? Dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan fauzan adzima. Ya, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam jannah. Ya. Jadi mari, ya. Mari kita bersungguh-sungguh, ya, dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar, ya, baginya, dan akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, ya. Jadi kabar gembira bagi orang yang bertakwa itu, ya, akan diberikan makhraja, jalan keluar, ya, dan rizki yang tidak disangka-sangka. Ya. Ibnu Katsir berkata, maksudnya
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam hal-hal yang diperintahkan, ya, jadi bertakwa kepada Allah dalam hal-hal yang diperintahkan, melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, maka Allah akan membukakan kepadanya jalan keluar dari permasalahan. Jadi kalau antum punya masalah, segera mendekat pada Allah, ya. Kalau antum merasa banyak dosanya, kita merasa banyak dosa nih, ya, maka adab dalam berdoa adalah mengakui segala dosa-dosa kita. Ya, saya pernah ajarkan belum? Ya, jadi saya kalau berdoa, ya Khalifah, saya akan merintih di hadapan Allah, ya Allah, ya, sungguh aku tidak pantas memohon kepadamu, ya, atas banyaknya dosa yang hamba lakukan. Namun lebih tidak pantas lagi ketika hamba berdoa kepada selain Engkau, ya Allah, karena tidak ada satu zat pun yang mampu mengabulkan doa kecuali Engkau. Kita kan merasa banyak dosa dan nggak pantas gitu. Orang banyak dosa itu nggak pantas. Kita banyak salah, misal sama bapak kita. Kita nggak pernah, anaknya bandel sama bapak kita, diperintah nggak pernah mau minta uang jajan saja, misalkan anak-anak malu kan gitu. Maka adabnya ketika berdoa kepada Allah juga begitu, ya. Dan memang tujuan Allah memberikan musibah itu liyudhiqahum ba'dallati amilu la'allahum yarji'un, agar Allah merasakan kepada mereka akibat perbuatan tangan mereka, agar mereka kembali kepada Allah. Jadi kita berbuat dosa, kemudian kita menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah dengan merendahkan suara, ya, dengan merintih di tengah malam, ya, bahkan mungkin di sujud kita di sholat malam. Itu masa-masa yang mustajab, ya, tempat yang mustajab kita berdoa. Jadi akui kesalahan kita, ya, seperti doanya siapa? Abu Nawas, ya, ilahi lastulir fidausi ahla, kan gitu. Ya syairnya begitu, syairnya Abu Nawas. Ya Allah, aku bukanlah penghuni surga, tapi saya nggak sanggup, ya Allah, masuk neraka. Ya, Abu Nawas merasa bahwa dia nggak pantas masuk surga karena banyak dosa. Ya, tapi dia meminta kepada Allah, ya Allah, tapi aku nggak kuat masuk neraka. Sama kita juga begitu. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sungguh hamba tidak pantas memohon kepadamu atas dosa-dosa yang selalu hamba lakukan, atas banyaknya dosa yang hamba perbuat. Tapi lebih tidak pantas lagi ketika hamba memohon kepada selain Engkau, ya Allah. Gitu, ada berdoa, ya. Mengakui kesalahan kita, kemudian mengagungkan Allah. Ya. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan memberinya rizki, ya, kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Maksudnya apa? Dari arah yang tidak pernah terlintas di benak kita. Jadi kalau sudah begini, masih nggak yakin dengan Allah, gitu ya, masih nggak yakin dengan janji Allah, ya. Jadi janji Allah begitu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar, akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, betul, rizki yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita sangka dari mana rizki itu. Ya, mau bikin rumah, dari mana duitnya? Tiba-tiba ada saja orang, ya, ada solusinya, ya. Sedang bangun kurang, ya, udah tawakal aja sama Allah. Ya. Saya juga ada pengalaman nih Pak Haji kemarin, bangun masih kurang di sekitar 28 juta, duit sudah habis, bantuan dari Arab Saudi itu sudah habis, ya. Tenaga kerja masih ada yang belum terbayar. Saya berangkat sekolah itu hanya sudah gantungkan semua hanya pada Allah. Ya.
Alhamdulillah, pagi-pagi ada orang transfer, ya. Sore-sore ada orang datang ngasih duit. Wallah, ya. Dan ini saya sampaikan sebagai bentuk tahaddus bi nikmah, ya, menyebut-nyebut nikmat Allah. Dan boleh ketika kita diberikan nikmat oleh Allah kemudian kita menyebut-nyebutnya, ya, tahaddus bi nikmah, ya, menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada antum semua, ya, memberikan jalan keluar dari permasalahan antum semua dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin, ya. Selanjutnya di surat Al-Anfal ayat 29, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Ya. Apa itu furqan? Kemampuan membedakan antara al-haq dan al-batil. Ya. Dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Ibnu Ishaq berkata, al-furqan maknanya adalah pembeda antara al-haq dan al-batil. Ya. Antum hari ini sudah taklim, ya. Kemudian ibadahnya sudah baik, maksiatnya sudah makin sedikit, ya. Maka janji Allah akan memberikan furqan kepada kita semua. Hari ini mungkin antum taklim di sini, ya, dengan banyak ustadz, ya. Kemudian antum juga buka YouTube, muter ustadz juga, ya. Dari ustadz itu ada yang menyimpang, nanti Allah akan berikan bimbingan. Yakinlah itu. Ya. Hati nurani kita, ya, itu akan dibimbing oleh Allah, akan diberikan taufik oleh Allah, dibimbing kepada al-haq. Ya. Karena Allah nggak ridho ketika ada orang yang takwa kemudian tersesat, Allah sama sekali nggak ridho. Itu, ya. Maka tafadhol datangi majelis taklim, ya. Kemudian tambahan di YouTube, kemudian tambahan baca-baca buku-buku Islami, ya. Tapi luruskan niat. Ketika kita membaca, ketika kita mendatangi majelis taklim dalam rangka mencari ridho Allah, maka di situ nanti antum betul-betul akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya awal-awal belajar, ya, terkait tentang tata cara sholat, saya sampai saking pinginnya ibadah sholat saya itu sesuai dengan perintah Allah, ya, saya sampai, ya Allah, seandainya sholat saya masih salah, tolong berikan rasa sakit di bagian tubuh saya. Saya sampai seperti itu, ya. Rukuknya seperti apa, sujudnya seperti apa, ya. Cari-cari terus, ya. Allah akan berikan bimbingan kepada antum sekalian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya orang yang bertakwa dengan melakukan perintahnya dan meninggalkan larangan Allah, niscaya akan diberikan taufik untuk mengetahui hal yang benar dan yang salah. Ya. Akan diberikan taufik mengetahui hal yang benar dan hal yang salah. Ya. Saya senang lihat video yang sering di-share itu, ya. Seorang anak muda, ya, kayaknya pondokan, mungkin kenal ya, Husain, yang dikomentari sama Abu Janda. Ya, Masya Allah, saya senang banget anak muda ini, gitu ya. Anak muda menggunakan TikToknya tapi untuk dakwah, ya, bukan untuk joget-joget, ya. Jadi medsos itu ya silakan gunakan untuk kebaikan, ya. TikTok sebagian orang hanya untuk, bagi kaum Pak Ganis hanya untuk senang-senang saja, ya. Tapi bagi seorang dai, ya, ini bisa jadi media, ya. Masya Allah, ya. Anak muda usianya mungkin 20-an lah, ya, tapi dia sudah bisa berargumen, Masya Allah, ya, tentang Qul ya ayyuhal kafirun, tentang orang-orang kafir, gitu ya. Masya Allah, ya.
Jadi yang muda-muda silahkan manfaatkan medsos, ya, tapi untuk kebaikan. Hal ini menjadi penyebab ia mendapatkan pertolongan. Jadi takwa kepada Allah menyebabkan ia mendapatkan pertolongan, mendapatkan keselamatan, jalan keluar dari persoalan-persoalan dunia dan kebahagiaan di hari akhirat. Dihapusnya dosa-dosa, ya, dihapus itu dileburnya, diampuni, ya, dan ditutupi dosa-dosanya dari orang lain. Dan takwa menjadi penyebab meraih pahala yang agung. Ya, Masya Allah, ini detailin, ya, Bapak perhatikan. Atau Ibnu Katsir, jadi orang yang bertakwa itu dia akan diberikan pertolongan, diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah, ya. Kemudian diberikan jalan keluar dari persoalan-persoalan dunia, ya. Kemudian kebahagiaan di akhirat, terhapusnya dosa, ya. Kemudian dosa terhapusnya dosa maknanya diampuni dan ditutupi dosa-dosanya dari orang lain. Ya. Makanya ada yaumil hisab. Ya. Nanti proses hari kiamat itu ada yaumil hisab, di mana setiap dosa kita itu akan dihitung. Ya. Kemudian ada yaumil mizan. Dosa kita akan ditimbang. Orang kafir dia nggak pakai dihisab lagi, langsung masuk neraka. Ya. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika seseorang menghadapi hisab dengan detail, maka pasti dia celaka. Jadi kalau nanti di akhirat dapat perhitungan amal, kemudian ditanyanya itu detail, pasti celaka. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, kesalahannya dilebur, dicatat tapi tidak dihitung, dicatat oleh Allah tapi dihapus. Ya, Insya Allah, ya. Dan ada salah satu syaratnya, diantaranya tinggalkan dosa-dosa besar. Ya, tinggalkan dosa besar, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang bisa meninggalkan dosa besar adalah orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bisa bertakwa adalah orang-orang yang berilmu. Bagaimana kita mau bisa bertakwa kepada Allah kalau kita nggak punya ilmu? Bagaimana kita bisa meninggalkan dosa besar kalau kita nggak punya ilmu? Ya. Ada satu teman dulu, ya, binaan, ya. Ketika ngobrol-ngobrol dia masih hutang bank, dia pengusaha, ya. Kemudian dia bilang, ketika saya bilang riba bank itu haram, loh Ustaz, tapi kan ini disahkan oleh negara, dibolehkan oleh negara. Iya, tapi tidak dihalalkan oleh Allah. Ya. Riba itu kan sah menurut negara, tapi haram dalam pandangan Allah. Jadi tolak ukur kebenaran itu ketika yang mengesahkan itu Allah. Ya. Maka tinggalkan riba. Ya. Pengen punya motor, ya punya uang 3 juta, ya beli yang 3 juta. Punya 5 juta, ya beli yang 5 juta. Ya. Udah, nggak usah ngoyo-ngoyo hidup ini. Ya. Nanti Allah akan berikan kemudahan, berikan keberkahan kepada kita. Ya. Kalau memang itu rezeki kita, nggak akan kemana. Bahkan kita tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum rezeki kita itu semuanya dicukupkan. Gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, ya,
Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum faqalu laysa an hadha nas'aluka qala fa Yusuf buni Nabiyullah ibn Khalilillah qalu laysa an hadha nas'aluk qala fa'an ma'adhinil arab nas'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqahu, muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia?" Beliau menjawab, "Orang yang paling bertakwa di antara mereka." Lantas para bersahabat berkata, "Bukan ini yang kami maksud." Maka beliau bersabda, "Kalau demikian Nabi Yusuf, dia adalah Nabi Allah, putra Allah, ya, putranya Nabi Allah, putra Khalilullah." Para sahabat berkata, "Bukan ini yang kami maksud ya Rasulullah." Beliau menjawab pula, "Jadi yang kalian tanyakan tentang pembesar-pembesar bangsa Arab, orang-orang pilihan di antara mereka pada zaman jahiliyah itu pula lah, dan mereka pula lah orang-orang yang pilihan di zaman Islam jika mereka mengerti hukum-hukum syara." Ya, jadi ketika Rasulullah ditanya, siapakah orang yang paling mulia? Ya orang yang paling takwa. Bukan itu ya Rasulullah. Yang dimaksud sahabat itu pembesar-pembesar orang Arab, gitu ya. Nah, kemudian kata Rasulullah, orang yang ketika zaman jahiliyahnya pilihan, orang hebat, kemudian di zaman Islam juga jadi orang hebat ketika dia faham tentang agama. Jadi kuncinya faham agama. Ya, jadi bertakwa kepada Allah kuncinya adalah memahami dinul Islam, ya, memahami tentang agama Islam. Ya. Berikutnya, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna ad-dunya hulwatun hadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, ya. Jadi inna dunya hulwatun hadirah. Ya, dunia itu ya manis dan hijau. Ya. Kalau yang merah manis, orang makannya nggak kaget. Ya. Tapi kalau hijau manis, orang pasti kaget. Wih, manis ya, gitu. Ya. Jadi digambarkannya dunia itu hijau, manis dan hijau. Artinya sangat menarik. Ya. Siapapun ingin. Ya, bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, seandainya di antara kalian punya satu lembah emas, pasti dia akan ingin punya lembah yang lain. Atau memiliki dua lembah emas, pasti dia ingin lembah yang lain. Ya. Seperti itu terus. Ya, sampai mulutnya dijejalit tanah. Sampai mati baru dia nggak pingin lagi harta. Ya. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian semua sebagai khalifah di dunia ini. Maka dia akan melihat apa yang kalian lakukan. Jadi Allah menjadikan kita sebagai khalifah, pemimpin yang memakmurkan dunia ini. Ya. Maka Allah akan memperhatikan apa yang kalian lakukan. Ya. Oleh karenanya takutlah fitnah harta, ya, dunia maksudnya, ya, dan takutlah pada fitnah kaum wanita. Sungguh fitnah yang pertama yang membinasakan kalangan kaum Bani Israel adalah dalam persoalan kaum wanita. Ya, Masya Allah. Jadi silahkan mencari dunia, tetapi rambu-rambunya harus dipegang ketat.
ya, kalau dia pedagang yang jujur. Ya. Makanya saya pernah bikin status di grup ya, di Facebook ya, atau di WA. Saya bilang para pedagang ya, pedagang pertanian atau yang lainnya, ingat keuntungan kalian semua itu dari selisih harga. Ya, mau pedagang jagung, mau pedagang cabai, mau pedagang beras dan lain sebagainya. Keuntungan itu dari selisih harga, bukan dari selisih timbangan. Hati-hati ya, ketika ada pedagang kemudian dia mengambil keuntungan itu dari selisih timbangan. Itu riba, itu haram, itu akan membinasakan. Ya, jadi kalau jadi pedaganglah yang takwa. Ya, mencari keuntungan ya dari selisih harga, bukan dari selisih timbangan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya. Kemudian, dan takutlah fitnah kaum wanita. Ya. Memang fitnah wanita ini sangat besar. Ya. Banyak tokoh-tokoh besar juga tergelincirnya oleh wanita. Gitu, ya. Banyak keluarga yang adem ayem hancur karena wanita. Ya. Makanya saya senang tuh ketika ada video anak kecil, ya, hei wanita, ya, jadi suruh nutup aurat, ya, walaupun kami mati-matian, kaum laki-laki mati-matian, gitu ya, berusaha untuk menutup mata, menundukkan pandangan. Kalau kalian nggak menutup aurat, sia-sia usaha kami. Ya, iya kan? Kita menundukkan pandangan, mereka nggak pakai androk yang panjang, tetap aja kelihatan kan gitu. Ya, artinya fitnah wanita itu sangat besar. Ya. Demikian kajian malam hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menambah ketakwaan kita. Ya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua menggapai derajat muttaqin. Amin insyaallah. Demikian aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pertanyaan? Masya Allah. Yang sudah dapat tak boleh jawab ya. Baik, pertanyaannya untuk adik-adik ini. Untuk adik-adik dulu ya. Tunjuk dulu baru jawab ya. Ayat tentang takwa itu ada dalam surat Ali Imran yang tadi saya bacakan, Ustaz bacakan tadi. Ayat berapa? Salah? Yang lain? Ayo. Ayo sayang. 102, Masya Allah. Sini sayang, namanya siapa? Namanya siapa? Hah? Izaz. Masya Allah. Nih Pak Haji, tuh ambil ke Pak Haji. Salim dulu sayang. Masya Allah. Ambil. Iya, tadi dibisikin siapa? Siapa yang bisikin tadi? Abi yang bisikin. Tapi sudah datang ke sini, alhamdulillah. Dipeluk. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Iya, Bu. Gimana? Berikutnya Pak Haji ini. Yes, ada satu. Ini Pak Sigit. Nah, dari Pak Sigit nih Ustaz. Doakan Pak Sigit Ustaz. Pertanyaan juga ini. Untuk bapak-bapak.
Oh gitu, bapak-bapak. Oh, cantik. Pertanyaannya untuk bapak-bapak. Ada yang hafal surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Tafadhol bapak-bapak. Tafadhol. Barakallahu fiik. Masya Allah. Tafadhol, Pak Uci. Barakallahu fiik. Iyakum. Nih, pasti gitu. Antum yang ngasih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa pagi saya membagikan hadiah. Hadiah ini bukan apa-apa, biar semangat aja. Dan kami sama Haji bukan mau pamer, bukan mau minta dipuji, itu aja. Saya sengaja biar ibu-ibu dan bapak-bapaknya semangat. Baik, pertanyaan untuk ibu. Siap, Bu? Tolong diawasi mas. Siapa yang katakan nanti dia yang pertama lucu. Karena itu bukan baik. Ibu, pertanyaannya berapa surat? Ya yang jawab siapa yang katanya? Siapa yang jawab? Berapa surat Bu? 114. Gak kurang Bu. Tolong deh kasih ini. Nah ini untuk bapaknya masih seputaran itu juga. Ada berapa huruf dalam Al-Quran? Bapaknya nih ada berapa huruf dalam Al-Quran? Gak bisa jawab. Licin juga. Licin. Hah? Huruf dalam Al-Quran, keseluruhan huruf dalam Al-Quran 6.666 ayat. Betul. Enggak ada bisa jawaban lain ayat untuk ayat yang masyhur kan 6.666. Ada yang bisa jawaban lain? Ada yang bisa jawaban lain? Ya. 6.200 benar Pak? Benar Pak? Oke. Bagi dua. Terima kasih Pak. Itulah yang bisa menjawab. Mudah-mudahan kami besok dengan Pak Haji insya Allah akan menjaga dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, syukur Ustaz. Bapak-bapak, terima kasih yang dari jauh. Pak Eko, alhamdulillah Pak Eko-nya ada 3 ya. Pak Eko Trimulyo, Pak Eko Jamu Alas, Pak Eko Natar. satunya Natar. Masya Allah, ada 3 Pak Eko. Alhamdulillah, mudah-mudahan pekan depan Pak Eko ada 5. Amin ya rabbal alamin. Kemudian besok jangan lupa yang punya waktu kita berbuka di Trimulyo. Dari sini insya Allah berangkat jam 5:15 untuk menuju ke Trimulyo. Kemudian Imam Isa karena Sihab lagi ada acara di kampus, saudara Hanif, adik Hanif untuk menjadi imam.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wa